Bab 151 berpura-pura menjadi kaya. 10 menit kemudian, mobil mereka berhenti di depan sebuah mall yang ramai. Ketika Jonathan melihat betapa meriahnya itu, dia tercengang oleh pemandangan itu. 4 tahun lalu, bangunan itu bobrok sementara sekitarnya kosong, tidak ada jiwa yang terlihat dimanapun di dekatnya. Saat itu, tempat itu akan tertutup kegelapan di malam hari karena bahkan tidak memiliki lampu jalan. Namun, bangunan lama itu kini sudah tidak ada. Sebagai gantinya adalah sebuah bangunan 10 lantai dan sebuah alun-alun tepat di tengah kawasan bisnis. Alun-alun itu terang benderang dengan kerumunan orang yang datang dan pergi. Di luar itu, ada banyak pasangan yang berpegangan tangan dan saling berpelukan. Sesekali, orang bahkan dapat menemukan beberapa pasangan berciuman tanpa malu-malu, seolah-olah mereka tidak peduli dengan penampilan yang diberikan orang yang lewat. Bukankah menyenangkan menjadi muda? Melihat pasangan itu, Jonathan hanya bisa menghela nafas. Sayang, kenapa kita tidak berciuman juga? Mengabaikan pertanyaannya, Josephine memelototinya. Tidak bisakah kamu sedikit lebih serius? Apa salahnya mencium istriku sendiri? Jonathan mengerucutkan bibirnya. Melihat ke arah alun-alun, dia berkomentar, dulu ketika tempat ini tua dan kumuh, lampu jalan akan padam setiap kali hujan turun karena listrik akan padam. Selanjutnya, sewa bulanan saat itu hanya 500. Tapi dalam sekejap mata, sekarang berubah menjadi mal. Sambil menggelengkan kepalanya, Jonathan tanpa sadar meraih tangan Josephine dan berseru, "Ayo, sayang, ayo masuk dan lihat." Namun, saat dia menyentuh tangannya, Josephine segera menariknya kembali seolah-olah dia telah disetrum oleh sengatan listrik. Sejak dia masih muda, tidak ada pria selain Connor yang pernah menyentuh tangannya sebelumnya. Meskipun dia tidak lagi membenci Jonathan secara psikologis, refleks fisiknya bersifat naluriah. Apa yang salah? Apa tanganku menyetrumu? Jonathan menurunkan pandangannya untuk menatapnya. Tidak, aku hanya, sebelum dia bisa selesai, Jonathan memotongnya, lalu untuk apa kamu menghindariku? Tanpa sepatah kata pun, dia meraih tangannya dan tidak memberinya kesempatan lagi untuk menolak. Anda, dibiarkan tanpa pilihan, Josephine mengizinkannya untuk membawanya ke alun-alun. Di dalam, itu dipenuhi dengan toko-toko yang menjual barang-barang mewah. Ada LV, Chanel, Bulgari, Dell. Setiap merek mewah terkenal ada di sana. Namun, pakaian kasual murahan Jonathan tampaknya tidak pada tempatnya di lingkungan tempat dia berada. Itu bukan karena dia tidak mampu membeli pakaian mahal, hanya saja dia tidak peduli dengan merek. Yang penting baginya adalah pakaiannya nyaman. Baginya, setiap merek sama saja. Selamat datang, Pak, Bu. Apakah Anda ingin melihat koleksi Bulgari terbaru? Tidak, terima kasih. Josephine menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin dia bisa membeli apapun di sini karena setiap barang berharga setidaknya puluhan ribu. Kenapa kita tidak melihatnya karena kita sudah di sini? Sebaliknya, Jonathan tidak menolak ajakan si penjual. Sejak dia mengenal Josephine, dia tidak pernah pergi berbelanja dengannya atau membelikannya apapun sebelumnya. Aku tidak mau. Sambil menggelengkan kepalanya, Josephine berbisik, barang-barang di sini terlalu mahal, jadi mari kita pergi ke tempat lain saja. Ya, benar, saya mampu membelinya, jawab Jonathan sambil tersenyum. Sayang, bukankah ini pertama kalinya kita berbelanja bersama? Ya, Josephine mengakui dengan lembut sambil menganggukkan kepalanya. Meskipun dia dan Josephine telah menikah selama beberapa tahun, mereka tidak pernah pergi berbelanja atau berkencan sebelumnya. Bahkan, mereka belum pernah menonton film bersama. Karena ini adalah pertama kalinya kita berbelanja, bukankah aku harus membelikanmu sesuatu? Jonathan berjalan ke toko Bulgari dengan Josephine di belakangnya. Jangan khawatir, saya membawa kartu bank saya ketika kami meninggalkan rumah. Petik 2. Benar-benar tidak perlu. Terlepas dari protesnya, Josephine diseret ke dalam toko oleh Jonathan. Di dalam, koleksi terbaru Bulgari dipajang di mana-mana. Hanya sebuah arloji saja akan berharga 50 hingga 60 ribu. Adapun kalung permata, harganya dengan mudah mencapai ratusan ribu. Saat Josephine melihat harganya, dia kehilangan minat apapun yang harus dia lihat. Ini sangat mahal, bagaimana saya akan membayar mereka? Nona, kalung ini sepertinya sangat cocok untukmu. Ini adalah desain terbaru dari Bulgari, dan toko kami adalah satu-satunya di Jadeboroh yang menjualnya. Mengapa Anda tidak mencobanya? Saat mereka melangkah ke toko,
seorang penjual yang ramah berjalan ke Josephine dengan kalung di tangan. "Berapa harga barang ini?" Josephine dengan santai bertanya. "Itu tidak mahal sama sekali. Harganya hanya beberapa ratus ribu," penjual wanita itu menyatakan harganya dengan acuh tak acuh. Tepat ketika dia melepaskan kalung itu dan ingin membantu Josephine mencobanya, Josephine menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan atas harganya. "Ya, benar, aku tidak ingin mencobanya." "Apa yang salah?" Jonathan bertanya dengan heran. "Itu terlalu mahal." Josephine sedikit mengernyit. "Bagaimana saya bisa membeli kalung yang harganya beberapa ratus ribu?" "Tidak semuanya," Jonathan menyatakan sambil tersenyum. "Selama kamu menyukainya, aku bahkan akan membeli seluruh mal untukmu." Seluruh mal berharga beberapa miliar, yang merupakan kacang bagi Jonathan. Apa masalah yang sulit? Apakah dia tahu berapa sebenarnya biaya untuk membeli mal? Ketika dia mendengar kata-kata Jonathan, penjual itu mengerutkan bibirnya dengan jijik. Hanya dari pakaian Jonathan saja, dia mengira pasangan di depannya tidak sekaya itu. Oleh karena itu, dia berpikir bahwa mereka tidak mampu membeli kalung yang harganya puluhan ribu, apalagi yang harganya ratusan ribu. Mengapa dia berpura-pura kaya padahal sebenarnya tidak? Dia selalu membenci mereka yang miskin namun suka menyombongkan diri tentang betapa kayanya mereka. "Apakah kamu masih ingin mencobanya? Jika tidak, saya akan menampilkan ini kembali." Tiba-tiba, sikap si penjual berubah menjadi sinis. "Ada apa dengan nada itu?" Jonathan mengerutkan alisnya dengan ekspresi muram. "Ada apa dengan nada bicaraku?" Si penjual mencibir. "Kamu jelas tidak mampu membelinya, namun kamu masih bersikeras berpura-pura kaya. Jika Anda tidak akan membeli apapun, silakan pergi dan jangan buang waktu saya." Berpikir bahwa Jonathan dan Josephine tidak mampu membelinya, penjual tidak lagi menunjukkan rasa hormat kepada mereka. "Apakah kamu mengejar kami?" Tatapan Jonathan menjadi gelap. Siapapun yang mengenalnya dapat melihat bahwa dia marah. Ini adalah pertama kalinya dia pergi berbelanja dengan Josephine, dan itu juga kencan pertama mereka. Mereka bahkan belum berbelanja selama 1 menit, tetapi penjual sudah mengusir mereka. "Jangan menuduhku mengejarmu," penjual itu mendengus. Setelah meletakkan kalung itu, dia menoleh dan bahkan menolak untuk melihat mereka. Menanggapi sikap si penjual, ekspresi Jonathan berubah muram. Tepat ketika dia akan kehilangan kesabaran, Josephine dengan cepat menghentikannya. "Lupakan saja, Jonathan. Ayo pergi ke tempat lain." "Baiklah." Saat dia mendengar kata-kata Josephine, dia menahan amarahnya dan bertindak seolah-olah tidak ada yang terjadi sama sekali. Namun, saat mereka berjalan keluar dari toko, mereka mendengar penjual bergumam di belakang mereka. Mereka jelas sangat miskin dan tidak mampu membeli apa-apa. Apa gunanya menyamar sebagai orang kaya? Bab 152 Kotoran Miskin. Meskipun penjual itu merendahkan suaranya, suara itu masih cukup keras bagi Jonathan dan Josephine untuk mendengarnya begitu mereka keluar dari toko. Namun demikian, Jonathan mengabaikannya karena tidak ada artinya baginya untuk berdebat dengan seorang penjual belaka. Setelah mereka meninggalkan toko Bulgari, mereka menuju ke lantai 2. Namun, Josephine tampak terpengaruh oleh episode tersebut, karena dia memiliki ekspresi bingung di wajahnya. Menghentikan langkahnya, Jonathan berbalik untuk bertanya, "Ada apa?" "Tidak apa." Josephine menggelengkan kepalanya. "Kenapa kita tidak pulang saja?" Saat dia memikirkan kekacauan besar yang menunggunya besok, dia kehilangan minat untuk berbelanja. Suasana hatinya diperparah oleh sikap penjual Bulgari itu, membuatnya semakin tertekan. "Baiklah." Jonathan mengangguk. Tepat ketika mereka sedang dalam perjalanan keluar, mereka melewati sebuah toko jam tangan. Jonathan menghentikan langkahnya tiba-tiba dan berseru, "Disinilah perusahaan saya sebelumnya." "Bagaimana kamu bisa tahu?" Josephine menatapnya dengan rasa ingin tahu. "Saya terkejut." Jonathan dapat mengenalinya karena seluruh tempat ini telah dibangun kembali. "Ini tebakan liar," gurau Jonathan sambil tersenyum. "Aku hanya mengikuti firasat." Memutar matanya, Josephine mengabaikannya. Namun demikian, dia mengikutinya ke dalam toko jam khusus. Saat mereka masuk, seorang penjual muda berjaket hitam mendekati mereka. "Pak, Bu, bolehkah saya tahu jam tangan seperti apa yang Anda cari?" Dibandingkan dengan penjual sebelumnya, yang satu ini jauh lebih sopan. "Kami hanya melihat-lihat," kata Josephine santai. Toko itu dipenuhi dengan semua jenis jam tangan. Jelas, mereka dimanja oleh pilihan.
Beberapa terbuat dari emas murni, sementara yang lain dihiasi dengan berlian. Suara mekanis jarum jam berdetak tak henti-hentinya di dalam toko. Berapa harga jam tangan ini? Tiba-tiba, Josephine berhenti di depan salah satunya. 1,8 juta, jawab si penjual. Itu benar-benar selangit. Josephine terkejut dengan harganya. Jam tangan itu dibuat oleh Vacheron Constantin bekerja sama dengan bintang sepak bola terkenal. Dikombinasikan dengan kekuatan nama merek dan popularitas bintangnya, 1,8 juta untuk jam tangan adalah harga yang wajar, penjual menjelaskan latar belakang jam tangan. Selain itu, ini adalah edisi terbatas secara global, dan kami satu-satunya yang membawanya di Jazona. Itu terlalu mahal. Josephine menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin dia bisa membeli jam tangan mewah seperti itu. Kalau begitu, berapa anggaranmu? Penjual itu mengamati pakaian Jonathan dan Josephine, seolah-olah untuk mengukur seberapa kaya mereka. Apakah Anda memiliki sesuatu yang lebih murah yang harganya sekitar 10.000? Josephine bertanya. Ya, kami melakukannya. Penjual itu ragu-ragu sebentar sebelum menambahkan, namun, itu kualitasnya lebih rendah dan tidak benar-benar cocok dengan status sosial Anda. Di mata orang lain, jam tangan seharga 10.000 itu dianggap mewah. Namun, dari sudut pandang penjual, mereka dianggap lebih rendah. Kalau begitu, lupakan saja. Josephine menggelengkan kepalanya. Kita akan melihat-lihat di tempat lain. Mengingat Jonathan baru-baru ini menghabiskan banyak uang untuk membeli mobil dan mansion, Josephine ingin menggunakan kesempatan itu untuk membelikannya sebuah jam tangan. Namun, jam tangan di sini jauh di luar anggarannya. Lagi pula, kartu banknya berisi kurang dari 100.000. Jelas, dia tidak mampu membeli lebih dari itu. Tunggu, ketika dia menyadari Jonathan dan Josephine akan pergi, si penjual menjadi cemas. Sebenarnya, ada beberapa jam tangan yang layak seharga 10.000. Biarkan saya melihat apa yang bisa saya temukan. Petik 2. Seorang pelanggan tetaplah pelanggan terlepas dari seberapa sedikit yang mereka belanjakan. Meskipun tidak ada banyak komisi dalam sebuah jam tangan yang berharga 10.000, itu masih lebih baik daripada tidak sama sekali. Beberapa ribu sudah cukup baginya untuk menghabiskan malam yang menyenangkan di bar. Bahkan, dia bisa menggunakan kesempatan untuk berhubungan dengan beberapa gadis muda untuk malam yang penuh gairah. Jonathan, aku tidak punya banyak uang, jadi aku tidak mampu membelikanmu jam tangan yang mahal, Josephine mengaku. Saya hanya memiliki kurang dari 100.000 pada saya. Kenapa kamu tiba-tiba membelikanku jam tangan? Jonathan terkejut. Kenapa dia tiba-tiba memberiku hadiah? Hanya beberapa tahun yang lalu, ini tidak terpikirkan. Bukankah kamu baru saja mendapatkan pekerjaan baru? Aku ingin membelikanmu jam tangan sebagai hadiah. Josephine bergumam, hanya saja aku tidak mampu membeli yang terlalu mahal. Saya harap Anda tidak keberatan. Petik 2. Sayang, hadiah apapun yang ingin kamu berikan padaku bernilai ratusan juta untukku. Tidak masalah jika harganya hanya 100, apalagi yang harganya 10.000. Dari sudut pandang Jonathan, bahkan jika orang lain memberinya hadiah senilai ratusan juta, dia mungkin tidak akan menutup mata. Namun, jika itu adalah hadiah dari Josephine, dia akan menghargainya dengan sepenuh hati terlepas dari seberapa murah itu. Baginya, itu tidak ternilai harganya. 100 juta. Sebuah suara mengejek tiba-tiba terdengar dari luar pintu. Saat berikutnya, mereka melihat seorang pria parubaya berperut buncit masuk dengan seorang wanita muda berpakaian modis. Pria itu melengkungkan bibirnya menjadi seringai dan mengejek, aku ragu kamu bahkan punya 1 juta. Nak, aku sudah memperhatikanmu untuk sementara waktu sekarang. Terima saja bahwa Anda miskin. Mengapa Anda harus terus berpura-pura? Anda bahkan tidak mampu membeli jam tangan seharga 1 juta, namun Anda membanggakan sekitar 100 juta. Tahukah Anda ada berapa angka 0 dalam 100 juta? Anda merusak B** bintang. Petik 2. Jonathan mengerutkan alisnya tanpa sadar atas tuduhan yang tiba-tiba itu. Namun, sebelum dia bisa bereaksi, wanita muda itu mencubit hidungnya dan mengejek, sayang, mengapa kamu repot-repot dengan mereka? Orang-orang kelas bawah seperti mereka hanya layak makan makanan kotor di warung pinggir jalan yang bau. Lebih baik kita menjaga jarak dari mereka. Bisakah Anda mencium bau busuk yang mereka keluarkan? Siapa yang tahu jenis kuman apa yang mereka bawa? Orang-orang kelas bawah. Saat dia mendengar kata-kata itu,
ekspresi Jonathan menjadi muram. Bukankah ini pasangan yang mengendarai Maybach dari sebelumnya? Kamu benar, pria berperut buncit setuju dengan temannya. Melihat penjual itu, dia menginstruksikan, "Tuan, Anda sebaiknya mengusir mereka sebelum mereka mengotori toko Anda." "Tuan, keduanya adalah pelanggan saya," balas si penjual. Meskipun dia tahu Jonathan dan Josephine tidak mampu membeli jam tangan mewah, dia masih merasa bahwa menendang mereka keluar adalah salah. Pelanggan sialan macam apa mereka? Apakah mereka terlihat mampu membeli jam tangan di toko Anda? Pria parubaya itu mendengus. Dia kemudian mengeluarkan kartu bank putih dari sakunya. "Hari ini adalah hari ulang tahun pacarku. Keluarkan jam tangan termahal yang kamu miliki." Bab 153 Diam. Kartu putih. Saat penjual melihat kartu putih, ekspresinya berubah drastis. Kartu putih berada di urutan kedua setelah kartu hitam dalam hal gengsi. Rumor mengatakan bahwa hanya ada ratusan kartu putih di Jazona. Hanya seseorang dengan kekayaan bersih miliaran yang memenuhi syarat untuk memilikinya. "Tuan, tolong lewat sini." Penjual itu sangat terkejut sehingga dia hampir bersujud di depan pria berperut buncit itu. Adapun Jonathan dan Josephine, dia sudah melupakan mereka. "Berhenti, ada apa dengan sikap itu?" Ketika penjual mengabaikan mereka dan membawa pria parubaya bersama rekannya ke lemari pajangan, tatapan Jonathan menjadi gelap. "Kami di sini dulu. Tuan, saya yakin Anda juga pernah melihatnya." Ketika dia mendengar protes Jonathan, penjual itu berbalik dan mengangkat bahu. "Keduanya adalah VIP. Mengapa Anda tidak menunggu sebentar? Setelah selesai, saya akan terus mencari jam tangan yang sesuai dengan anggaran 10.000 Anda." Petik 2. Sikap wiraniaga itu cukup jelas. Satu pelanggan ingin membeli jam tangan paling mahal di toko, sementara yang lain hanya ingin membeli satu seharga 10.000. Jelas baginya siapa yang harus dia prioritaskan. Sebuah arloji 10.000 hanya akan memberinya komisi beberapa ratus. Namun, jika dia berhasil menjual satu yang bernilai beberapa juta, komisinya akan mencapai ratusan ribu. Bahkan orang bodoh pun bisa tahu mana pilihan yang jelas. "Jonathan, lupakan saja, ayo pergi saja." Josephine menarik Jonathan dengan ekspresi muram di wajahnya. Dia ingin menggunakan kesempatan untuk membelikan Jonathan hadiah tetapi tidak mengharapkan pergantian peristiwa yang tidak menguntungkan. Akibatnya, dia tampak berkecil hati dengan episode itu. "Jangan pergi dulu." Ketika dia mendengar kata-kata Josephine, wanita muda yang berada di pelukan pria parubaya itu menggeliat bibirnya dan mencibir, "Karena 100 juta bukan apa-apa bagimu, tidakkah kamu ingin melihat Vacheron? Jam tangan Konstantin yang paling mahal. Ya ampun, aku hampir lupa. Mungkin, Anda bahkan mungkin tidak tahu apa itu. Dengan hanya 10.000, saya ingin tahu apa yang memberi Anda nyali untuk datang berbelanja Vacheron Konstantin." Anda memecahkan B*. Petik 2. Wanita muda itu tidak menyembunyikan rasa jijiknya terhadap mereka berdua. Bahkan, dia memandang Josephine dengan hina. Jadi bagaimana jika dia cantik? Bukankah dia masih berakhir dengan seorang pria bangkrut yang bahkan tidak mampu membeli jam tangan seharga 1 juta? Meskipun aku tidak secantik dia, aku masih berhasil mendapatkan sugar daddy. Saya tidak peduli apakah seorang pria muda atau tua. Menjadi kaya adalah yang terpenting. Apakah kamu sudah selesai? Wajah Josephine berubah dingin menanggapi kata-kata wanita muda itu. "Jika ya, beri jalan. Bagaimana jika aku menolak?" Wanita muda itu mengejek, "Bajingan sepertimu sebaiknya menjauh dari tempat-tempat seperti ini. Atau yang lain, Anda hanya akan berakhir menodai itu. Ini bukan tempat yang cocok untuk tempat belanja sepertimu. Apakah kamu mengerti?" Sama seperti angsa putih yang angkuh, wanita muda itu mengejek Josephine dan Jonathan. Tepat saat dia berbicara, penjual berjalan keluar dengan brankas yang terbuat dari kaca di tangannya. "Pak, ini jam tangan paling mahal di toko kami, harganya 18 juta. Ini adalah edisi terbatas global dan sepenuhnya buatan tangan. Juga, ia memiliki wajah berlian dengan ukiran emas mawar. Ini dirancang oleh desainer terkenal di dunia. Orang bisa melihat dengan jelas seekor naga emas mawar berputar di dalam arloji melalui wajah berliannya yang transparan. Itu dibuat untuk pemandangan yang megah dan elegan. Namun, saat pria parubaya itu mendengar bahwa itu adalah 18 juta, dia tidak bisa menahan nafas. Berapa? 18 juta, sebanyak itu untuk sebuah jam tangan.
Iya Pak, Vacheron ini Konstantin adalah harta berharga dari toko kami. Mengangguk, penjual itu menambahkan, jika itu orang lain, saya tidak akan menunjukkannya kepada mereka. Sayang, aku suka jam tangan itu. Tepat ketika penjual selesai, wanita muda itu menarik lengan pria paruh baya itu dan mengguncangnya. Aku ingin membelinya. Sambil menggoyangkan lengannya, tubuhnya yang cantik dan ramping bergesekan dengannya pada saat yang bersamaan. Tanpa diduga, pria parubaya itu mengerutkan alisnya dan berkata, itu terlalu mahal. Mengapa kita tidak mendapatkan desain yang berbeda? Tidak, aku hanya ingin yang itu. Wanita itu bersikeras. Alfred, tolong belikan untukku. Paling-paling, saya akan memastikan bahwa Anda memiliki waktu yang menyenangkan malam ini. Penjual itu tidak bisa tidak menatap wanita muda itu lagi. Tidak, itu terlalu mahal. Alfred menggelengkan kepalanya lagi sebagai penolakan. Dia mungkin mempertimbangkan jam tangan yang harganya beberapa juta, tapi bukan yang 18 juta. Saya bisa melakukan apapun yang saya inginkan dengan 10 juta. Faktanya, saya dapat memiliki wanita yang tak terhitung jumlahnya selama 18 juta. Apakah saya gila untuk menghabiskan semuanya pada jam tangan? Alfred, suara wanita itu menjadi lebih centil saat dia meringkuk ke dalam pelukannya. Namun, Alfred menolak untuk mengalah. Tepat pada saat itu, Jonathan memecah keheningannya. Apakah ada versi wanita dari jam tangan ini? Ada. Namun, penjual itu menatap Jonathan dengan bingung, karena dia tidak tahu apa yang ada dalam pikiran Jonathan. Jadi bagaimana jika ada versi wanita? Apa hubungannya denganmu? Mari kita lihat, kata Jonathan santai. Tuan, berhenti bercanda. Jam tangan itu berharga 18 juta. Niat penjual itu jelas. Anda bahkan tidak mampu membeli jam tangan yang harganya 1 juta, mengapa Anda bahkan ingin melihat yang harganya lebih dari 10 juta? Bisakah Anda membelinya? Aku memintamu untuk menunjukkannya kepada kami. Mengapa Anda memiliki begitu banyak hal untuk dikatakan tentang itu? Jonathan mengernyitkan alisnya. Apakah kamu pikir aku tidak mampu membelinya? Bukankah begitu? Penjual itu tidak bisa menahan diri untuk tidak menggeliatkan bibirnya. Meski demikian, ia tetap dengan lemah lembut menolak permintaan Jonathan. Tuan, saya tidak bermaksud demikian. Hentikan omong kosongmu. Tidak ingin membuang waktu lagi, Jonathan mengeluarkan kartu hitamnya dan melemparkannya ke depan penjual. Apakah kamu akan mendapatkannya sekarang atau tidak? Ya ampun, kamu benar-benar aktor yang bagus. Siapa yang takut dengan kartu jelekmu? Sebelum penjual bisa bereaksi, wanita itu tidak bisa menahan memutar matanya. Apakah kartumu bahkan berisi 100.000? Diam. Tepat ketika wanita itu terkikik, Alfred tiba-tiba memotongnya. Sayang, kenapa kamu memarahiku? Wanita itu terkejut dengan teguran yang tiba-tiba. Jadi bagaimana jika aku melakukannya? Aku sudah menyuruhmu untuk menutup jebakanmu. Pria itu menatap tajam ke arahnya sebelum menatap tajam ke kartu hitam di tangan Jonathan. Bab 154 Kartu Hitam Edisi Terbatas. Dia mengenali kartu hitam yang dipegang Jonathan. Itu adalah kartu hitam edisi terbatas dari Citibank. Di seluruh Canaya, ada kurang dari 10 kartu yang dikeluarkan. Bahkan, Jazona sendiri mungkin tidak memiliki satu pun. Untuk memenuhi syarat mendapatkan kartu tersebut, seseorang harus memiliki kekayaan bersih setidaknya 10 miliar. Meski begitu, seseorang harus melalui proses seleksi yang ketat di Citibank. Menjadi kaya saja tidak cukup. Seseorang harus memiliki koneksi yang kuat dan memiliki pengaruh yang sangat besar sebelum seseorang dapat memenuhi persyaratan yang diminta Citibank. Alfred bukan satu-satunya yang mengenali kartu itu. Bahkan penjual yang berdiri di sudut tahu apa arti kartu hitam itu. Lagi pula, dia sudah sering berselancar di internet dan menonton banyak film. Dalam film, setiap orang yang membawa kartu hitam adalah seorang taipan besar yang bernilai ratusan juta. Mereka akan naik Rolls-Royce atau Bentley. Paling tidak, mereka akan memiliki mobil sport yang bernilai jutaan. Namun, Jonathan sama sekali tidak terlihat seperti orang kaya. Tak satu pun dari pakaian Jonathan bermerek. Faktanya, semua yang ada padanya berharga kurang dari 200. Juga, apa yang terjadi sebelumnya memperkuat kesan wiraniaga tentang Jonathan. Keduanya tidak mampu membeli jam tangan yang 1 juta dan hanya bersedia membeli satu yang 10.000. Bagaimana orang seperti itu bisa memiliki kartu hitam? Bisakah itu palsu?
Tolong tunggu sebentar sementara aku pergi mendapatkan versi wanita. Setelah menatap Jonathan dengan ragu, wiraniaga itu kembali ke lemari pajangan dan mengeluarkan brankas yang tampak serupa. Di dalam kotak ada jam tangan yang terlihat persis sama dengan yang sebelumnya. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa itu memiliki phoenix emas mawar yang diukir di dalamnya, bukan naga. Jelas, ini adalah sepasang jam tangan pasangan. Ini juga diukir secara pribadi oleh desainer terkenal di dunia. Tentu saja, ini juga merupakan edisi terbatas global dan berpasangan dengan jam tangan lainnya. Harganya juga 18 juta, tetapi akan ada diskon jika Anda membeli keduanya. Petik 2. Meskipun dia tidak berpikir Jonathan akan membeli kedua jam tangan itu, dia tetap menjelaskannya. Lagi pula, dia sudah mengeluarkannya, dan tidak ada salahnya untuk menggambarkannya sedikit. Tidak buruk. Setelah melihatnya sekilas, dia menoleh ke penjual. Saya akan membawa mereka. Kau akan membawa mereka. Mata si penjual melebar tak percaya saat mendengar kata-kata Jonathan. Apakah saya salah dengar? Dia tidak mampu membeli jam tangan yang harganya 1 juta barusan, namun, dia memintaku untuk membelikan jam tangan yang harganya puluhan juta. Ya, aku membeli keduanya. Jonathan mendorong kartu hitamnya ke arah penjual. Gesek. Tuan, apakah Anda mempermainkan saya? Si penjual terkejut dengan kata-kata Jonathan. Dia tampak seolah-olah mempertanyakan kemampuan Jonathan untuk membelinya. Apakah aku terlihat seperti sedang bercanda denganmu? Jonathan menyeringai. Tuan, bahkan setelah diskon, jam tangan masih berharga lebih dari 30 juta. Penjual tidak bisa menahan diri untuk mengingatkan Jonathan, seolah-olah mengatakan kepadanya bahwa dia harus berhenti bermain-main. Saya tahu, Jonathan telah kehilangan kesabarannya. Gesek. Ketika dia melihat ekspresi serius Jonathan, penjual itu memberinya pandangan ragu sebelum mengambil kartu hitam itu dan menuju ke mesin point of sale. Namun, ketika Josephine melihat apa yang terjadi, dia memelototi Jonathan. Jonathan, apakah kamu sudah gila? Bagaimana kita bisa membeli jam tangan yang begitu mahal? Satu berharga 18 juta, sementara dua di antaranya berharga 36 juta. Dia merasa Jonathan sudah gila karena bersikeras membeli jam tangan selangit itu. Itu 36 juta. Di mana saya akan menemukan 36 juta? Sial, aku bahkan tidak punya 360 ribu. Itu tidak mahal sama sekali. Bukankah aku sudah memberitahumu bahwa aku bersedia membelikanmu seluruh mal selama kamu menyukainya? Jonathan tampaknya tidak peduli. Seolah-olah 36 juta hanyalah kacang baginya. Saya bahkan tidak mengedipkan mata ketika saya membeli Graham Group seharga 5 miliar, mengapa saya harus peduli dengan 36 juta? Ayo, pertahankan tindakanmu itu. Biarkan saya melihat seberapa jauh Anda berdua bisa pergi. Pada saat itu, wanita muda itu hanya bisa mencibir, apakah kalian berdua mencoba bersaing untuk penghargaan aktor dan aktris terbaik? Siapa tahu, Anda mungkin benar-benar menang. Petik 2. Bagaimana mungkin sampah yang makan di warung pinggir jalan dan tidak mampu membeli jam tangan seharga 1 juta mampu membeli jam tangan seharga 36 juta? Siapa yang mereka bercanda? Namun, saat dia berbicara, Alfred mengangkat tangan kanannya dari pinggang rampingnya dan menamparnya dengan kuat. Bisakah kamu diam? Apakah kamu tidak mengerti apa yang aku katakan? Alfred, kamu memukulku. Menutupi wajahnya di mana dia ditampar, wanita muda itu benar-benar tercengang. Bagaimana bisa Alfred, yang selalu menuruti semua permintaanku, menamparku? Bahkan, dia bahkan melakukannya di depan umum. Jadi bagaimana jika aku melakukannya? Aku bahkan menahan diri ketika aku memukulmu. Jika Anda berani mengatakan sepatah kata pun, saya sendiri yang akan menendang Anda keluar dari sini. Alfred bergemuruh. Dia bahkan merasakan dorongan untuk merobek mulut wanita bodoh itu. Kartu hitam dibatasi untuk sejumlah kecil pengguna secara global. Dia secara alami tahu bahwa dia tidak mampu menyinggung seseorang yang membawanya. Gadis bodoh itu akan menjadi kematianku. Alfred, wanita muda itu menangis sambil air mata mengalir di pipinya. Sementara itu, si penjual mendadak kaget setelah menggesek kartu Jonathan dengan bunyi bip. Bahkan, dia bahkan berkeringat dingin. Tuan, apakah ada masalah dengan kartu Anda? Ketika dia melihat angka-angka di balik kartu itu, dia merasakan hawa dingin di punggungnya dan tergagap saat dia berbicara. Apa masalahnya?
Jonathan sedikit mengernyit. Dia telah menggunakan kartu itu selama bertahun-tahun dan tidak pernah mengalami masalah apapun. Oleh karena itu, mengejutkan bahwa dia tiba-tiba menghadapi seseorang. Aku tidak tahu. Penjual merasa lututnya lemas. 10 juta, 1 miliar, 10 miliar. Melihat rangkaian angka di bagian belakang kartu, penjual merasa penglihatannya menjadi gelap dan kepalanya berputar pada saat yang bersamaan. Bahkan, dia bertanya-tanya apakah dia melihat sesuatu. Bagaimanapun, Jonathan tidak terlihat seperti seseorang yang membawa sekitar 10 miliar bersamanya. Penjual belum pernah melihat kartu bank yang memiliki saldo 10 miliar sepanjang hidupnya. Kamu tidak tahu. Ekspresi Jonathan menjadi gelap. Aku benar-benar tidak tahu. Penjual itu menjadi sangat cemas sehingga dia hampir menangis. Mungkin ada masalah dengan sistem kita. Biarkan saya mendapatkan manajer. Petik 2. Saat dia berbicara, penjual itu lari ketakutan. Lagi pula, dia tidak mampu menyinggung seseorang yang membawa kartu hitam edisi terbatas global yang berisi 10 miliar. Bab 155 tersesat. Bos. Saat dia menerobos masuk ke kantor manajer, penjual berteriak, "Kami punya masalah." Apa masalahnya? Ketika dia mendengar teriakan penjual, manajer, yang sedang duduk di sofa menonton film, berbalik dengan putus asa. Apa yang membuatmu begitu gugup? Anda tidak akan pernah berarti apa-apa seperti itu. Petik 2. Bos, menurutmu kartu ini asli atau palsu? Penjual dengan hati-hati meletakkan kartu itu di tangan manajer. Apa maksudmu? Manajer dengan santai mengambil kartu itu. Namun, saat dia melihat bahwa itu adalah kartu hitam, dia melompat dari sofa. Kartu hitam. Milik siapa ini? Pelanggan, jawab penjual dengan lembut. Saldonya lebih dari 10 miliar. Makanya, saya tidak tahu apakah itu kartu asli atau tidak. Bos, mungkinkah ada masalah dengan sistem point of sale kita? Kamu orang bodoh. Bagaimana bisa kartu dengan lebih dari 10 miliar di dalamnya palsu? Manajer itu menamparkan kepala wiraniaga itu. Di mana dia? Bawa aku menemuinya segera. Namun, dia tidak terlihat seperti seseorang yang memiliki begitu banyak uang. Penjual menolak untuk percaya bahwa kartu itu asli. Bagaimana bisa seseorang yang tidak mengenakan pakaian senilai lebih dari 200 memiliki begitu banyak tabungan? Kami tidak sedang syuting film di sini, kan? Seolah-olah kamu bisa tahu hanya dengan melihat. Manajer itu menendang perut si penjual dengan marah. Apakah ada yang salah dengan matamu? Biarkan kami memperingatkan Anda. Jika Anda menyinggung perasaannya, saya pribadi akan memberi Anda makan ikan di Sungai Goda sebelum dia melakukannya. Mempertimbangkan bahwa dia telah bekerja di industri mewah untuk waktu yang lama, manajer telah melihat banyak pelanggan kaya sebelumnya. Orang yang benar-benar kaya selalu suka tidak menonjolkan diri dan tidak pernah memamerkan kekayaan mereka. Namun, jika seseorang membuat mereka gugup, mereka akan dapat menghancurkan satu dengan menjentikkan jari mereka. Tapi, tepat ketika penjual hendak mengatakan sesuatu, manajer menamparnya lagi. Tidak ada tapi, tutup saja F** dan bawa aku kepadanya sekarang. Petik 2. Segera, penjual itu sekarang ketakutan setelah beberapa tamparan. Oleh karena itu, dia dengan cemas memimpin manajer kembali ke etalase. Boleh saya tahu kartu ini milik siapa? Saat dia tiba, manajer dengan hormat memegang kartu hitam di kedua tangan. Ini milikku. Apakah ada masalah? Jonathan bertanya dengan jelas. Tidak, tidak sama sekali. Staf saya hanya tidak terbiasa menggunakan mesin point of sale karena dia masih baru. Tanpa ragu-ragu, manajer membungkuk dan meminta maaf kepada Jonathan. Saya minta maaf telah membuat Anda kesulitan. Saya juga ingin meminta maaf atas namanya. Jangan khawatir tentang itu. Geser saja kartunya. Jonathan semakin tidak sabar. Sekaligus mengambil kartu, manajer menggeseknya di sistem point of sale. Kemudian berjalan lancar dengan bunyi bip. Namun, ketika dia melihat deretan angka 0 di saldo kartu, dia tidak bisa menahan nafas meskipun dia sudah terbiasa berurusan dengan orang kaya. Bahkan, dia sangat terkejut sehingga dia berkeringat dingin. Selama 40 tahun dalam hidupnya, dia belum pernah melihat uang sebanyak itu sebelumnya. Tuan, kartu Anda. Manajer mengembalikan kartu Jonathan dengan kedua tangan. Saat dia selesai, ekspresi Alfred berubah drastis. Kartu itu lolos tanpa hambatan. Anak ini benar-benar pemilik kartu hitam. Saat berikutnya,
Teror melintas di mata Alfred. Apakah ada masalah dengan kartunya? Jonathan dengan santai bertanya. Tidak, terkejut, manajer menggelengkan kepalanya sekaligus. Tidak ada masalah sama sekali. Untuk apa kamu melamun? Keluarkan jam tangan sekaligus. Manajer itu memelototi penjual itu dengan galak. Setelah itu, dia berbalik ke arah Jonathan dengan ekspresi budak. Tuan, jika Anda membutuhkan sesuatu di masa depan, Anda bisa menelepon kami, dan kami akan mengirim seseorang langsung ke depan pintu Anda. Tidak perlu untuk itu. Jonathan menggelengkan kepalanya, karena dia tidak tertarik sama sekali. Apakah jam tangan sudah dikemas? Ya, ini mereka. Manajer mengangkat paket dengan kedua tangan dan menyerahkannya kepada Jonathan. Saya meninggalkan kontak saya di dalam kotak. Jika ada masalah, jangan ragu untuk menghubungi kami kapan saja dan kami akan siap membantu Anda. Manajer tidak bisa lagi bersikap patuh. Namun, Jonathan tidak repot-repot memperhatikannya sama sekali. Sebagai gantinya, dia mengambil tangan Josephine dan menyarankan, sayang, ayo pergi. Setelah Josephine mengangguk, dia keluar dari toko bersama Jonathan. Goldstein, biarkan aku mengantarmu keluar. Manajer secara pribadi mengantar mereka pergi. Baru setelah keduanya tidak terlihat, dia menghela nafas lega. Bos, bukankah itu hanya kartu hitam? Apakah semua itu perlu? Penjual itu menggeliatkan bibirnya ketika dia melihat betapa penjilatnya manajer itu. Tutup mulutmu. Tiba-tiba, manajer itu berbalik dan menamparkan wajah penjual itu. Sebelum matahari terbenam, sebaiknya kamu pergi dari Jadeboro. Jangan pernah biarkan aku melihatmu lagi. Atau yang lain, saya akan mematahkan kaki Anda setiap kali saya melakukannya. Petik 2. Bos, sebelum wiraniaga itu bisa mengucapkan sepatah kata pun, manajer itu menyela dengan raungan. Keluar, penjual itu gemetar sebagai tanggapan. Bos, kalau begitu, gajiku. Beraninya kau masih bertanya padaku tentang gajimu. Dengan mata merah dan gigi terkatup, manajer itu membentak, saya telah menunjukkan belas kasihan kepada Anda dengan tidak memberi Anda makan ikan di Sungai Goda. Namun, Anda masih berani menuntut gaji Anda dari saya. Pergi dari hadapanku. Berbalik, penjual itu lari ketakutan. Sial, dia hampir membuatku mati. Menepuk dadanya, manajer merasa lega dengan pencukuran yang dekat. Itulah kekuatan pemegang kartu hitam, dan orang yang memiliki tabungan senilai 10 miliar di rekening mereka. Menyinggung seseorang seperti itu hanya akan berarti malapetaka. Siapa kamu? Pada saat itu, manajer tiba-tiba menyadari bahwa masih ada dua orang lain di toko dan ketakutan. Apa yang kamu lakukan di sini? Dia begitu fokus melayani Jonathan sehingga dia bahkan tidak menyadari bahwa mereka ada di sana. Tidak ada sama sekali. Dengan ekspresi canggung, Alfred buru-buru pergi dengan wanita muda di belakangnya. Saat dia tahu bahwa Jonathan membawa kartu hitam asli, dia pikir dia sudah selesai. Lagi pula, pemegang kartu seperti itu bisa dengan mudah meremasnya seperti serangga. Tanpa sepengetahuannya, Jonathan bahkan tidak pernah repot-repot menatapnya, seolah-olah dia tidak terlihat. Bahkan, dia bahkan tidak pantas mendapatkan pembalasan Jonathan. Kenapa kita pergi? Wanita muda itu memprotes setelah dia diseret keluar dari toko. Kami belum membeli jam tangan saya. Jam tanganmu, mendengus sebagai tanggapan, Alfred menamparnya. Apakah kamu ingin aku membelikanmu peti mati sialan? Bab 156 Josephine yang marah. Jonathan, apakah kamu kehilangan kelerengmu? Saat meninggalkan mal, Josephine menatap Jonathan seperti wanita gila yang mengoceh. Bagaimana Anda bisa menghabiskan lebih dari 30 juta hanya untuk 2 jam tangan? Itu 30 juta, demi Tuhan. Apakah dia menyadari bahwa jika kita menginvestasikan uang itu, kita bisa mendapatkan setidaknya 2 hingga 3 juta sebagai imbalan setiap tahun? Sebaliknya, dia menggunakannya untuk membeli 2 jam tangan. Saya tidak gila. Jonathan memandang Josephine dengan tenang. Bukankah aku sudah memberitahumu bahwa ini adalah kencan pertama kita? Jadi apa salahnya aku membelikanmu hadiah kecil? Hadiah kecil, dia menyebut 30 juta hadiah kecil. Jonathan, aku menyadari bahwa aku tidak bisa menghubungimu. Jika itu gadis lain, dia pasti akan tersenyum lebar ketika pacarnya menghabiskan banyak uang untuk hadiah yang begitu mewah. Namun, Josephine bukanlah orang seperti itu. Dia bukan tipe orang yang suka menghabiskan uang pacarnya.
Bagaimanapun, dia memiliki harga diri dan prinsip untuk dipatuhi. Saya tidak bisa menerima jam tangan ini. Anda hanya harus mengembalikannya. Jika bukan karena fakta bahwa mereka ada di depan umum, dan dia harus memikirkan harga diri Jonathan, dia akan mengembalikan arloji itu di tempat. 30 juta untuk 2 jam tangan. Apakah dia sudah gila? Aku sudah membelinya, jadi tidak ada gunanya mengembalikannya lagi. Jonathan tidak berniat melakukannya. Sebagai gantinya, dia membuka pintu mobil dan berkata, "Ayo pergi, sayang. Sudah waktunya untuk pulang." "Jonathan, apakah kamu mencoba membunuhku di sini?" Josephine merasa seolah-olah dia dibuat gila olehnya. "Dari mana kamu mendapatkan uang itu?" "Itu 30 juta, bukan 300 ribu. Di mana Jonathan menemukan begitu banyak uang?" "Saya memiliki kartu kredit dengan saluran tak terbatas." Jonathan melambaikan kartu hitamnya padanya. "Ketika saya berada di kediaman Raja Perang, Zachary memberikannya kepada saya. Saya juga membeli mobil dengan itu." Petik 2. Anda, meskipun marah, Josephine bingung. "Jonathan, tahukah kamu bahwa kamu perlu membayar kembali uang yang kamu gunakan untuk kartu kredit? Di mana Anda akan menemukannya?" "Saya tahu. Aku akan memikirkan sesuatu." Ketika dia melihat Josephine sangat marah, dia berjalan ke arahnya dan memegang tangannya. "Baiklah sekarang, sayang. Harap tenang. Kami baru saja kencan pertama hari ini, jadi mengapa kamu begitu kesal?" Petik 2. "Bagaimana aku tidak bisa?" Josephine marah. "Memikirkan sesuatu. Apa yang bisa Anda pikirkan? Kamu bahkan belum membayar kembali uang untuk mobil sport itu. Jika itu orang lain, Josephine bahkan tidak akan peduli. Namun, Jonathan adalah suaminya yang sudah menikah secara sah. Dia tidak bisa hanya duduk dan menontonnya melompat ke jurang hutang yang tak berdasar. Aku punya caraku. Ketika saya meninggalkan tentara, Zachary masih berutang pensiun saya. Tak punya pilihan, Jonathan kembali menyerahkan tanggung jawab kepada Zachary. Lagi pula, dia tidak yakin bagaimana Josephine akan bereaksi jika dia diberitahu bahwa kartu itu sebenarnya berisi lebih dari 10 miliar dan sama sekali bukan kartu kredit. Zachary lagi. "Jonathan, berapa banyak hutangmu padanya?" Josephine sangat marah sehingga dia bahkan tidak ingin melihatnya. Memalingkan kepalanya, dia masuk ke mobil. Ketika dia melihat Josephine marah dan tidak mau berbicara dengannya, Jonathan tidak punya pilihan selain menyalakan mesin. Setelah itu, dia memutar setir sambil melihat ke arah Josephine. "Sayang, jangan bicara padaku." Josephine memotongnya dengan tatapan tajam. "Sayang, jangan marah." Tepat ketika Jonathan mengulurkan tangannya untuk memeluknya, Josephine tidak memberinya kesempatan untuk melakukannya. "Jangan sentuh aku." Jelas, Josephine benar-benar marah. Sepanjang perjalanan, dia memasang ekspresi muram dan menolak untuk mengatakan sepatah kata pun padanya. Bahkan setelah mereka sampai di rumah, dia terus bersikap dingin padanya. Baru setelah mereka kembali ke atas, dia tiba-tiba berbalik dan menyatakan, "Jonathan, saya tidak akan berbicara dengan Anda sampai Anda mengembalikan jam tangan." Saat dia berbicara, dia membanting pintu hingga tertutup di depan wajah Jonathan. Dampaknya menutupi hidungnya dengan debu. "Sayang, bukankah masalahnya akan selesai begitu aku mengembalikannya? Kenapa harus mengamuk?" Jonathan menggaruk hidungnya dengan pasrah. Ini adalah kemarahan Josephine yang paling marah sejak mereka menikah. Tiba-tiba, ruangan menjadi sunyi saat dia terus mengabaikannya. Menyerah pada situasinya, Jonathan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas dalam-dalam. Perempuan. Malam berlalu dalam sekejap mata. Ketika Jonathan bangun keesokan paginya, dia terkejut menemukan bahwa Josephine masih di rumah. Lagi pula, dia sudah pergi bekerja pada waktu yang sama sehari sebelumnya. "Sayang, apakah kamu tidak pergi ke lokasi konstruksi hari ini?" tanya Jonathan penasaran. Namun, dia disambut oleh kesunyian Josephine. Bahkan, dia tidak menatapnya. "Sayang." Ketika dia tidak menjawab, Jonathan berjalan ke arahnya tanpa sadar. Namun, sebelum dia bisa cukup dekat, Josephine memelototinya dan membentak, "Jangan datang, dan jangan bicara padaku." "Sayang, kenapa kamu masih marah?" Jonathan segera menyadari bahwa dia masih marah tentang apa yang terjadi sehari sebelumnya. "Bukankah itu hanya jam tangan? Kami akan selesai dengan itu begitu saya mengembalikannya." Akhirnya, Jonathan memilih untuk mengalah, karena tidak mungkin dia bisa menantang Josephine.
Saat dia berbicara, Margaret tiba-tiba turun dari lantai atas. Jam tangan apa? Biar ku lihat. Saat berikutnya, dia meraih ke dalam kotak dan mengambil 2 jam tangan. Ketika dia melihat tindakan Margaret, Josephine langsung cemas. Bu, jangan sentuh barang-barangnya. Bagaimana dengan itu? Jadi bagaimana jika saya menyentuh mereka? Bukankah mereka hanya menonton? Apa masalahnya? Margaret memutar matanya dan mengabaikan kata-kata Josephine. Namun, saat dia membuka kotak itu, dia terkejut dengan apa yang dia lihat. Jam tangan itu luar biasa menakjubkan. Meskipun dia tidak tahu banyak tentang jam tangan, masih jelas baginya bahwa jam tangan itu mahal dan harganya setidaknya 10 hingga 20 ribu. Jam tangan ini indah. Mengapa Anda ingin mengembalikannya? Josephine, jika Anda tidak menyukainya, mengapa Anda tidak memberikannya kepada saya dan ayah Anda? Margaret mengambil yang bergambar burung phoenix dan memakainya. Kebetulan, kita berdua membutuhkan jam tangan baru, jadi anggap saja itu sebagai hadiah untuk kita. Bu, apa yang kamu lakukan? Josephine semakin marah ketika dia melihat ibunya memakai arloji. Siapa yang memberimu izin untuk memakainya? Lepaskan sekaligus. Kenapa harus saya? Margaret marah ketika Josephine memerintahkannya untuk melepas arloji. Kamu gadis bodoh, mengapa mengembalikan sesuatu yang tidak kamu sukai daripada memberikannya kepadaku dan ayahmu? Bab 157 Masalah. Bu, jam tangan itu tidak dibeli olehku. Josephine dibuat marah oleh Margaret. Jonathan sendiri sudah cukup merepotkan, dan sekarang, Margaret hanya memperburuk keadaan. Siapa yang membelinya? Jonathan. Margaret melirik Jonathan yang sedang duduk di sofa. Jadi bagaimana jika dia melakukannya? Bisakah kamu tidak memberikannya kepadaku hanya karena itu? Bu, apakah Anda tahu berapa harga jam tangan itu? Josephine hampir menginjak kakinya karena marah ketika dia melihat bagaimana Margaret yang serakah dengan putus asa memegang arloji. Berapa banyak? Margaret bertanya dengan rasa ingin tahu. 36 juta. Menatap tajam padanya, Josephine menambahkan, jam tangan yang Anda pakai sendiri berharga 18 juta. Apa? Margaret merasa lututnya lemas begitu mendengar harganya. 18 juta untuk jam tangan yang buruk. Bersama-sama, keduanya berharga 36 juta. Betapa bodohnya menghabiskan 36 juta hanya untuk 2 jam tangan. Tunggu, ada yang tidak beres. Sejak kapan Jonathan punya banyak uang? Ketika itu tiba-tiba menghantamnya, Margaret menatap Jonathan dan bertanya, Jonathan, di mana kamu menemukan begitu banyak uang? Aku meminjamnya, jawab Jonathan dengan tenang. Kamu meminjamnya dari siapa? Margaret menatap Jonathan dengan ragu. Mengingat bagaimana dia biasanya berperilaku, bagaimana dia bisa mendapatkannya? Saya tidak berpikir dia bahkan mampu meminjam 3.600. Zachary, jawab Jonathan. Ketika saya meninggalkan kediaman Raja Perang, Zachary memberi saya kartu kredit tanpa batas pengeluaran. Saya menggunakan kartu yang sama untuk membeli mobil juga. Jonathan menirukan alasan yang sama dari kemarin. Tidak ada batasan pengeluaran. Mata Margaret berbinar saat mendengarnya. Dia tidak peduli berapa banyak yang dipinjam Jonathan. Yang dia khawatirkan hanyalah apakah kartu itu benar-benar tidak memiliki batas pengeluaran. Jonathan, apakah kartu Anda benar-benar tidak memiliki batas pengeluaran? Margaret menatap tajam ke arah Jonathan seolah-olah dia akan menelannya. Betul sekali. Mengangguk, Jonathan menambahkan, namun, saya harus membayarnya kembali. Bayar kembali. Antusiasme Margaret berkurang secara signifikan karena dia menganggap dia tidak perlu mengembalikan uang itu. Apa gunanya kartu kredit yang masih harus dibayar kembali? Apa yang kamu pikirkan? Tidak ada yang namanya makan siang gratis di dunia ini. Josephine memutar bola matanya. Lepaskan jam tangan itu agar Jonathan bisa mengembalikan kedua jam tangan itu. Haruskah dia mengembalikannya? Margaret enggan berpisah dengannya. Lagi pula, itu adalah jam tangan yang harganya 18 juta. Dia bahkan belum pernah menyentuhnya sebelumnya, apalagi memakainya. Cepat, Josephine merengek. Jonathan, kamu sudah memilikinya untuk 1 malam. Apakah mereka akan mengizinkan Anda mengembalikannya? Melihat Jonathan, Margaret menolak untuk melepasnya. Belum tentu. Sambil menggelengkan kepalanya, Jonathan menjawab, saya tidak yakin apakah mereka akan mengizinkan saya melakukan itu. Kalau begitu,
Izinkan saya memakai arloji untuk sementara waktu sementara Anda menanyakannya. Saat dia mendengar bahwa Jonathan tidak yakin untuk mengembalikannya, keinginan Margaret untuk menjaga arloji itu semakin kuat. Baginya, dia puas bahkan jika dia hanya bisa memakai jam tangan yang mahal selama 1 menit. Jika teman pokernya mengetahuinya, mereka akan sangat iri padanya. Bu, lepas jam tangan itu. Josephine melihat melalui ibunya sekaligus. Dia jelas tahu bahwa Margaret sedang mencoba untuk mengambil keuntungan dari situasi dan menolak untuk menghapusnya. Namun, saat dia berbicara, dia terganggu oleh dering teleponnya. Halo, Josephine menjawab panggilan itu sambil mengawasi Margaret. Miss Smith, aku punya kabar buruk. Sesuatu yang mengerikan telah terjadi di lokasi konstruksi. Sebuah suara gugup terdengar. Josephine juga bisa mendengar keributan di latar belakang seolah-olah sesuatu yang besar telah terjadi. Pelan-pelan, apa yang terjadi? Josephine dipenuhi dengan rasa takut ketika dia mendengarnya. Pagi ini, sekelompok orang muncul entah dari mana dan mulai merusak segalanya. Sebagian besar peralatan kami di lokasi telah dihancurkan oleh mereka. Selain itu, banyak pekerja juga dipukuli. Nona Smith, Anda harus datang sekarang juga. Sementara itu, kebisingan di latar belakang menjadi semakin kacau. Bahkan, dia bisa mendengar suara pemukulan dan jeritan kesakitan. Josephine melompat berdiri tanpa ragu-ragu. Baiklah, aku segera menuju. Anda harus menelepon polisi dan merekam apa yang terjadi dengan telepon Anda sehingga kami akan memiliki bukti untuk menunjukkan kepada mereka. Miss Smith, saya tidak berani melakukannya. Mereka akan menghancurkan ponsel saya begitu mereka melihatnya. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, tangisan menyakitkan terdengar. Saat berikutnya, yang tersisa hanyalah nada akhir panggilan. Terbukti, ponselnya telah rusak. Apa itu? Apa yang terjadi? Margaret bertanya dengan gugup ketika dia melihat Josephine mengernyitkan alisnya. Sesuatu telah terjadi di lokasi konstruksi. Aku harus segera pergi. Tanpa basa-basi lagi, Josephine memakai sepatunya dan bersiap untuk pergi. Namun, saat dia melakukannya, Jonathan tiba-tiba muncul di belakangnya. Aku akan pergi bersamamu. Tidak, kamu harus mengembalikan arloji itu. Josephine langsung menolaknya. Dia tidak ingin dia terseret ke dalam kekacauannya. Saya bisa mengembalikan arloji kapan saja. Jika terjadi bahaya, tidak ada yang akan menyelamatkanmu jika aku tidak ada di sana. Jonathan tidak memberi Josephine pilihan. Meraih tangannya, dia membawanya keluar sekaligus. Ayo pergi, atau kita akan terlambat. Tepat saat dia berbicara, Jonathan membuka pintu mobil. Setelah Josephine masuk, dia menginjak pedal gas dan melesat menuju lokasi pembangunan taman ekologi. Setengah jam kemudian, mobil mereka tiba di sebidang tanah sepi di pinggiran kota. Selain peralatan di lokasi konstruksi, tanah itu dipenuhi rumput liar dan rawa berlumpur. Saat mobil berhenti, Josephine mendorong pintu hingga terbuka dan bergegas ke lokasi. Adapun Jonathan, dia mengikuti di belakangnya. Saat memasuki situs, mereka disambut oleh suara dentang logam. Ada sekelompok pekerja konstruksi dengan sekop logam yang bertarung melawan sekelompok pria berpakaian hitam. Namun, para pekerja jelas bukan tandingan mereka. Orang-orang berpakaian hitam dipersenjatai dengan pipa logam dan bayonet segitiga. Selanjutnya, itu adalah kelompok besar yang berjumlah antara 50 hingga 60 orang. Adapun pekerja konstruksi, yang hanya dilengkapi dengan sekop dan keberanian mereka dengan cepat terjepit di tanah bahkan sebelum mereka bisa maju. Faktanya, mereka dipukuli dengan sangat parah sehingga mereka tidak dapat membalas sama sekali. Hentikan, kalian semua. Josephine tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak melihatnya. Saat mereka mendengar suaranya, kedua kelompok pria itu berhenti berkelahi sejenak dan melihat ke arah Josephine. Bab 158 Pemakaman Anda. Miss Smith, kamu di sini. Beberapa orang dalam kelompok itu mengenali Josephine. Meskipun dia baru mengambil alih proyek kurang dari 2 hari, kelompok pekerja konstruksi sudah tahu siapa dia. Semua manajer sebelumnya hanya akan bersembunyi di kantor mereka dan tidak pernah menunjukkan wajah mereka. Josephine adalah satu-satunya yang akan muncul di lokasi konstruksi sepanjang hari. Selain itu, dia kadang-kadang akan membantu mereka dalam pekerjaan mereka. Semuanya, jangan panik, letakkan senjatamu dulu. Hal pertama yang dilakukan Josephine adalah menenangkan anak buahnya. Meskipun ketakutan mereka,
mereka masih mematuhinya dan meletakkan sekop dan pipa baja di tangan mereka. Apakah kamu sudah menelepon polisi? Josephine melihat ke arah mereka. Kita punya. Anak buahnya mengangguk. Ketika dia mendengar bahwa mereka melakukannya, pikiran Josephine menjadi tenang. Kemudian, dia berbalik ke sekelompok pria berpakaian hitam. Siapa kamu? Mengapa Anda merusak lokasi konstruksi kami dan menyerang anak buah saya? Apakah kamu yang bertanggung jawab? Seorang pria berotot, Hagar, berjalan keluar dari antara pria berbaju hitam. Seluruh lengannya juga ditutupi oleh tato berwarna hitam. Jelas dari cara dia melihat bahwa dia ada di sana dengan niat buruk. Ya, benar, Josephine tidak menunjukkan rasa takut sama sekali. Itu akan membuat segalanya mudah. Hagar menatap Josephine dengan dingin. Apakah Anda tahu bahwa situs konstruksi Anda telah menduduki tanah kami? Menempati tanahmu. Josephine hanya bisa mengerutkan alisnya. Proyek Taman Ekologi, yang baru saja diambil selama beberapa hari terakhir, adalah milik keluarga Blackwood sebelumnya. Mengingat metode tangan-tangan mereka yang kuat, masuk akal bahwa klaim pria itu benar. Dalam hal ini, dapat dimengerti jika mereka menyebabkan keributan atas masalah ini. Bagaimanapun, keluarga Blackwood memang merebut tanah keluarga Smith tanpa kompensasi apapun setelah keluarga Smith menyinggung mereka. Maaf, tapi saya tidak menyadari hal ini. Jika apa yang Anda katakan itu benar, saya akan memberi Anda kompensasi yang sesuai setelah kembali ke kantor saya untuk memverifikasi klaim Anda. Karena dia telah mengambil alih proyek Taman Ekologi, itu adalah tanggung jawabnya untuk membersihkan kekacauan yang disebabkan oleh keluarga Blackwood. Namun, Hagar mencemooh kata-katanya, mengapa kamu masih perlu memeriksanya? Jika Anda ingin memberikan kompensasi kepada kami, lakukan sekarang dan berhenti berpura-pura. Saat itu, keluarga Blackwood juga memberi kami alasan yang sama. Namun, setelah setengah tahun, kami belum melihat 1 sen pun. Dan sekarang, apakah Anda mencoba untuk melakukan trik yang sama pada saya? Sampai sekarang, tidak mungkin aku bisa memberimu kompensasi. Josephine menolak untuk menyetujui tuntutan Hagar. Bagaimana saya akan membayar Anda apapun tanpa informasi atau verifikasi bahwa Anda mengatakan yang sebenarnya? Apakah kamu menolak untuk melakukannya? Hagar membentak sebagai tanggapan atas kata-kata Josephine. Kalau begitu, kamu meninggalkanku tanpa pilihan. Laki-laki, hancurkan semuanya. Petik 2. Atas instruksinya, orang-orang berbaju hitam itu mengangkat pipa logam dan bayonet segitiga mereka sebelum melanjutkan serangan mereka. Apa yang sedang kamu lakukan? Berhenti sekarang. Ketika dia melihat orang-orang itu memukuli peralatannya, Josephine mengancam dengan cemas, menghancurkan milik pribadi adalah melanggar hukum. Apakah kamu tahu itu? Polisi akan datang kapan saja sekarang. Apakah kamu tidak khawatir akan ditangkap? Petik 2. Jadi bagaimana jika polisi ada di sini? Tidak terpengaruh, Hagar mendengus keras, bahkan mereka akan mendengarkan alasan. Anda telah menduduki tanah kami selama hampir 1 tahun sekarang tanpa kompensasi 1 sen pun, namun, Anda bersikeras untuk melanjutkan pekerjaan Anda. Bermimpilah, berhenti, kalian semua, berhenti. Ketika dia melihat mereka merusak peralatan konstruksi lagi, Josephine melangkah maju untuk menghentikan mereka. Sayangnya, sebelum dia bisa pergi jauh, Hagar mendekat untuk mendorongnya ke samping. Tersesat dan menyingkir dari jalanku. Namun, sebelum dia bisa mencapainya, sebuah tangan besar muncul entah dari mana dan mencengkeramnya dengan erat. Sebaiknya kau pikirkan tanganmu, atau yang lain, saya tidak dapat menjamin itu akan tetap melekat pada tubuh Anda. Menatap Hagar dengan dingin, Jonathan memutar lengannya dengan kuat. Saat suara retakan keras terdengar, Jonathan telah mematahkan lengannya hanya dengan tangan kosong. Beraninya kau menyentuhku. Dipukul oleh rasa sakit yang luar biasa, Hagar bergemuruh, "Hai, pukul dia sampai dia lumpuh." Saat dia berbicara, anak buahnya mengacungkan senjata mereka dan menyerang Jonathan. Namun, Jonathan bahkan tidak repot-repot memberi mereka pandangan. Dengan menginjak kakinya, sebuah pipa baja berputar ke tangannya. Saat berikutnya, dia menikamnya melalui paha Hagar. "Jika Anda bersikeras untuk bertemu pembuat Anda, saya pribadi akan mengirim Anda pergi." Jonathan menatap Hagar dengan tatapan dingin sebelum mencabut tongkat kuda dari pahanya. Dalam sekejap mata, darah menyembur keluar dari lukanya yang terbuka. Pemandangan itu begitu mengerikan sehingga bawahan Hagar mundur ketakutan.
Tak satu pun dari mereka berani mendekati Jonathan. Apakah kamu yang menelepon kemarin? Jonathan menatap Hagar dengan dingin. Panggilan apa? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Hagar mendesis melalui giginya yang terkatup. Rasa sakit yang menyiksa di pahanya telah menyebabkan ekspresinya berubah drastis. Sepertinya itu bukan kamu. Sambil menggelengkan kepalanya, Jonathan memperingatkan, kembalilah dan beritahu atasan Anda bahwa jika dia menyebabkan masalah lagi di sini, Anda tidak akan kehilangan satu kaki pun. Enyahlah. Tepat saat dia selesai, Jonathan melemparkan pipa baja itu kembali ke tanah bahkan tanpa menatap Hagar lagi. Menempati tanah mereka hanyalah alasan sialan. Josephine baru saja menerima telepon yang mengancam kemarin, dan hari ini, seseorang telah menyebabkan masalah di lokasi konstruksi. Tak seorang pun waras mereka akan percaya ini adalah kebetulan. Ketika dia melihat bahwa Jonathan telah membuang senjatanya, Hagar menyeret kakinya yang berdarah dan mundur. Apa yang kalian semua tunggu? Lumpuhkan dia sekarang juga. Atas aba-abanya, anak buahnya menyerang Jonathan lagi. Jonathan, hati-hati. Josephine tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak ketika dia melihat mereka menyerang. Jangan khawatir, mereka tidak lain hanyalah sekelompok penjahat. Jonathan bahkan tidak melihat mereka sebagai ancaman. Mengambil langkah ke depan, dia membanting tendangan ke penyerang terdekatnya. Setelah benturan, korbannya jatuh berlutut dengan bunyi gedebuk. Karena kalian semua bersikeras untuk mati, aku tidak punya pilihan selain membantumu mencapai tujuanmu lebih cepat. Saat dia berbicara, Jonathan meluncurkan tinju kanannya ke depan. Bab 159 polisi tiba. Saat tinjunya terhubung, ledakan keras terdengar. Salah satu hooligan yang paling dekat dengan Jonathan langsung patah hidung. Sebelum dia menyadari apa yang sedang terjadi, penglihatannya menjadi gelap sebelum ambruk ke tanah, tidak pernah bangkit lagi. Adapun rekan senegaranya yang lain, tidak ada yang lebih baik dari mereka. Siapapun yang terkena Jonathan akan menderita patah tulang dan jatuh tak bernyawa ke lantai. Seluruh adegan dipenuhi dengan tangisan yang menyakitkan. Dalam waktu kurang dari 3 menit, tak satu pun dari pria berpakaian hitam yang bersenjata lengkap dan mencoba menantang Jonathan bisa bangkit dari tanah. Tidak mungkin pria yang tidak terlatih seperti mereka cocok untuk seseorang seperti Jonathan. Kamu, jangan mendekat. Ketika dia melihat Jonathan mendekat, Hagar sangat ketakutan hingga wajahnya memutih seperti sprei. Dia tidak menyangka semua bawahannya akan diambil oleh Jonathan sendirian. Sampah, sekelompok sampah. Aku baru saja memberimu kesempatan, tetapi kamu tidak mengambilnya. Karenanya, Anda pantas mendapatkan apa yang akan datang. Tanpa ragu-ragu, Jonathan menginjak kakinya yang lain, mematahkannya dengan suara gemuruh. Menangis kesakitan, jeritan Hagar bergema di seluruh lokasi konstruksi. Kembalilah dan beritahu bosmu bahwa lain kali berani mengacaukan kita, dia mungkin juga menggali kuburnya sendiri. Setelah memberinya pandangan acuh tak acuh, Jonathan menginstruksikan para pekerja konstruksi. Usir mereka dari sini. Siapapun yang berani kembali, maju dan patahkan kaki mereka. Petik 2. Ya, atas instruksi Jonathan, para pekerja menyeret orang-orang berpakaian hitam keluar dari lokasi, seolah-olah mereka adalah hewan mati. Bahkan, beberapa pekerja memanfaatkan kesempatan untuk menendang perut pelaku sebagai balas dendam. Jonathan, terima kasih. Sambil menggertakkan giginya, Josephine menurunkan pandangannya, karena dia malu untuk menatap mata Jonathan. Jika Jonathan tidak ikut dengannya, dia tidak akan bisa menyelesaikan masalah. Kau istriku, tidak perlu seformal itu. Jonathan mengacak-acak rambutnya sambil tersenyum. Dia menambahkan, namun, saya berharap mereka tidak akan menyerah begitu saja. Meskipun kita telah mengusir mereka hari ini, aku khawatir mereka akan terus mengganggumu besok. Mengapa kita tidak melakukan ini? Aku akan meminta Harrison untuk membawa beberapa anak buahnya untuk berjaga-jaga di sini. Jika ada masalah, mereka akan bisa mengatasinya. Jelas, para profesional perlu didatangkan untuk menyelesaikan masalah ini. Di dalam Jadeboroh sendiri, Harrison secara alami adalah raja bawah tanah. Mereka tidak menyebut dia pria paling kejam di Jadeboroh tanpa alasan. Tidak perlu karena kami sudah memanggil polisi. Saya tidak berpikir mereka akan berani untuk kembali. Menyapu rambutnya yang tertiup angin sepoi-sepoi, Josephine merasa canggung untuk meminta bantuan Harrison. Bagaimanapun, keluarga Smith tidak memiliki hubungan dengan Harrison.
Jika dia muncul, Jonathan akan semakin berhutang budi padanya. Itu tidak masalah sama sekali. Dengan itu, Jonathan mengangkat teleponnya dan menelepon Harrison. "Halo, Tuan Goldstein." Suara Harrison terdengar melalui telepon. Namun, latar belakang terdengar berisik dengan sesekali erangan dari seorang wanita. "Cari tempat yang tenang untuk berbicara." Jonathan sedikit mengernyit. "Ya, Tuan Goldstein." Harrison tidak berani membuang waktu sedetik pun. Semenit kemudian, suaranya terdengar lagi. Goldstein, apakah ini cukup tenang?" Jonathan melanjutkan, bawa beberapa orang ke lokasi pembangunan taman ekologi untuk berjaga-jaga. "Jika ada yang mencoba masuk tanpa izin, pukul saja mereka." Goldstein, apakah sesuatu terjadi di sana?" Setelah mendengar instruksi Jonathan, nada suara Harrison langsung berubah. Alasannya adalah bahwa Josephine bertanggung jawab atas proyek tersebut. Jika sesuatu terjadi padanya, itu akan menjadi masalah yang menghancurkan bumi. "Ada beberapa masalah. Seseorang ingin keluarga Smith menarik diri dari proyek ini," jelas Jonathan dengan tenang. "Ngomong-ngomong, bisakah kamu memeriksa siapa yang mencoba mendapatkan proyek baru-baru ini?" "Ya, Tuan Goldstein, aku akan mengirim orang-orang sekaligus." Harrison mengeksekusi perintah Jonathan tanpa penundaan. Setelah mengakhiri panggilan, Jonathan memandang Josephine dan melaporkan, "Sebentar lagi, Harrison akan berada di sini anak buahnya. Dengan dia di sekitar, orang-orang itu tidak akan berani kembali." Petik 2. Jika mereka benar-benar kembali meskipun kehadiran Harrison, Harrison harus melepaskan gelarnya sebagai pria paling kejam di Jadeborough. Lagi pula, dia tidak lagi pantas mendapatkan julukan itu jika dia bahkan tidak bisa mengurus sekelompok preman. Tepat ketika Jonathan berbicara, mereka tiba-tiba mendengar sirene polisi yang menggelegar. Satu persatu, mobil polisi berhenti di pintu masuk lokasi konstruksi. "Polisi ada di sini," seseorang berseru. "Mereka di sini." Wajah Josephine berseri-seri saat menyebut polisi. Waktu yang tepat. Mereka tiba tepat pada waktunya untuk menangkap para pelaku. "Aku khawatir itu mungkin tidak terjadi." Jonathan tidak begitu optimis. Mengingat sekelompok pria berpakaian hitam berani membuat masalah di siang hari bolong, mereka tidak mungkin takut pada polisi. Bahkan, mereka mungkin mendapat dukungan polisi. Seperti yang diharapkan, ketika Jonathan dan Josephine tiba di pintu masuk, mereka melihat Hagar memberitahu polisi tentang bagaimana mereka diserang dan diusir dari lokasi konstruksi. Hanya dengan beberapa kata saja, mereka telah berhasil mengubah diri mereka menjadi korban. Kami punya ide bagus tentang apa yang terjadi. Jangan khawatir, kami pasti akan meminta pertanggungjawaban mereka atas tindakan mereka." Setelah merekam pernyataan Hagar, petugas polisi itu menoleh ke arah para pekerja konstruksi. "Siapa orang yang bertanggung jawab di sini? Suruh mereka berbicara denganku." "Saya." Josephine melangkah maju ketika dia mendengar suara kantor. "Aku yang bertanggung jawab atas lokasi konstruksi." "Kamu yang bertanggung jawab." Ketika dia melihat Josephine, petugas yang bertanggung jawab, Austin Stewart, terkejut. Jelas, dia tidak berharap orang yang bertanggung jawab atas situs itu adalah seorang wanita cantik. Kemudian, dia menunjuk Hagar dan bawahannya. "Apakah kamu telah memukuli sekelompok pria ini?" "Tidak, aku tidak melakukannya." Josephine dengan panik menjelaskan, "Petugas, dengarkan aku. Kamilah yang menelepon polisi ketika mereka datang ke tempat kerja kami untuk menghancurkan peralatan kami. Selain itu, mereka bahkan melukai pekerja kita. Bab 160 Haruskah aku mengalahkanmu lagi?" "Benarkah?" Austin memandang Hagar. Tidak ada hal seperti itu." Hagar menggelengkan kepalanya dengan keras. "Kami hanya menanyakan tentang kompensasi yang seharusnya mereka bayarkan kepada kami karena menduduki tanah kami. Pada akhirnya, mereka tidak hanya tidak membayar, mereka bahkan memukuli kita." Hagar memutarbalikkan fakta dan berbohong dengan giginya. "Omong kosong." Josephine langsung membantah kata-katanya. "Mereka tidak memukulmu sama sekali." "Kalau begitu, siapa yang melakukannya?" Hagar mengejek ke arah Josephine. "Saya." Bingung, Josephine tiba-tiba kehilangan kata-kata. Luka pada orang-orang itu terlihat jelas, terutama pada Hagar. Faktanya, kakinya masih berdarah dari tempat batang baja itu ditusuk. Akibatnya, Josephine tidak bisa menyangkalnya sama sekali. "Akulah yang memukuli mereka."
Jonathan memberi Hagar pandangan sebelah mata. Apa yang salah? Apa menurutmu aku terlalu meremehkanmu? Petugas, lihat, dia masih mengancamku. Hagar menoleh ke Austin, yang mengerutkan alisnya saat mendengar kata-kata Jonathan. Austin bertanya, apakah Anda yang memukuli mereka? Betul sekali, Jonathan menyindir. Apakah kamu menganggapku bodoh? Pada saat itu, Austin sangat marah. Bagaimana kamu bisa sendirian menghajar puluhan pria? Apalagi sampai sejauh itu. Ketika dia melihat Jonathan yang terlihat lemah, dia mengira Jonathan bahkan tidak bisa mengalahkan salah satu dari mereka, apalagi seluruh kelompok. Apakah dia pikir ini film? Tidak ada yang bisa aku lakukan jika kamu tidak percaya padaku. Jonathan sedang tidak ingin menghibur Austin, karena terbukti dia berpihak pada komplotan preman. Perhatikan sikapmu. Austin marah dengan jawaban Jonathan. Teman-teman, kumpulkan mereka semua dan bawa mereka kembali ke stasiun. Apapun itu, kita akan bicara di sana. Ya, alih-alih mendekati Hagar dan anak buahnya, kelompok polisi itu malah ingin menangkap Jonathan, Josephine, dan para pekerja bangunan. Tunggu, ketika dia melihat bahwa Austin ingin menangkap mereka bahkan sebelum menyelidiki, ekspresi Jonathan menjadi gelap. Bagaimana mungkin Anda tidak menanyakan atau memverifikasi kebenaran sebelum menangkap kami? Faktanya, yang Anda andalkan hanyalah cerita sepihak. Petik 2. Aku sudah memberitahumu bahwa kita akan berbicara lebih banyak di stasiun. Austin mencibir, lagi pula, itu bukan tempatmu untuk mengajariku bagaimana melakukan pekerjaanku. Ini urusan polisi. Saat dia berbicara, Austin melambaikan tangannya. Tangkap mereka. Baru saja polisi bergerak, sekelompok pekerja bangunan itu panik. Bagaimanapun, mereka hanyalah pekerja sederhana yang belum pernah mengalami situasi seperti itu sebelumnya. Saat mereka menyadari bahwa mereka akan diambil, mereka kehilangan keberanian. Apa yang akan terjadi pada kami jika kami tidak dibebaskan setelah beberapa hari? Keluarga kami bergantung pada kami untuk memberi mereka makan. Apapun itu, selesaikan saja penyelidikanmu di sini. Hari ini, Anda tidak menangkap siapapun dari kami. Jonathan tidak ingin membuang waktu. Jika kamu ingin membawa mereka pergi, beritahu Randall Swindell untuk menemuiku sekarang dan tangkap mereka tepat di depan wajahku. Randall Swindell. Ekspresi Austin berubah drastis saat menyebut nama Randall. Sebagai anggota polisi Jadeborough, dia jelas tahu siapa Randall karena Randall adalah wali kota Jadeborough. Bahkan bosnya, kepala polisi, harus berperilaku budak di depan Randall. Apakah Anda kenal Tuan Swindell? Austin bertanya pada Jonathan dengan rasa ingin tahu. Masalah akan menjadi rumit jika Tuan Swindell terlibat. Berhenti membuang waktuku. Selesaikan masalah ini di sini atau suruh Randall menemuiku. Jonathan menggonggong. Nak, berhentilah mencoba membodohiku. Tidak mungkin kau punya pengaruh pada Randall. Menurut Anda siapa yang akan jatuh cinta pada trik murahan seperti itu? Austin mencemooh klaim Jonathan, karena dia tidak percaya sama sekali. Dalam perjalanannya ke sana, dia belum mendengar apapun tentang keluarga Smith yang terkait dengan Randall. Atau yang lain, dia bahkan tidak akan berada di sana untuk menimbulkan masalah. Kenapa kamu tidak menelepon saja, dan kamu akan tahu sendiri apakah aku menggertak atau tidak, jawab Jonathan sambil menyeringai. Cukup dengan kebohonganmu, Austin mendengus. Biarkan aku memberitahumu, nak. Saya tidak peduli dari mana Anda berasal atau siapa yang mendukung Anda. Apapun itu, aku punya bukti kau memukuli seseorang. Bahkan Gubernur Jazona tidak bisa menyelamatkanmu sekarang, apalagi Tuan Swindell. Bawa mereka pergi. Atas aba-abanya, petugas polisi melangkah maju. Namun, beberapa jeep hitam tiba-tiba. Ketika pintu mereka terbuka, Harrison dan anak buahnya melompat keluar dari kendaraan mereka. Apa yang sedang terjadi? Seymour. Austin tampak seperti mengenal Harrison. Saat dia melihat Harrison, matanya bersinar karena terkejut. Seymour, kenapa kamu datang? Kapten Stewart. Harrison mengerutkan alisnya. Mengapa kamu di sini? Sesuatu telah terjadi di sini, jadi saya melakukan beberapa penangkapan. Memberi Harrison tatapan ingin tahu, Austin bertanya, Tuan Seymour, apakah Anda di sini tentang masalah ini? Anda punya hak itu. Aku di sini justru karena itu. Harrison dengan santai melirik Austin sebelum berjalan ke arah Jonathan. Ketika dia mendekat, dia menyapa dengan hormat, Tuan Goldstein. Jonathan mengangguk tenang.
Atasi masalah ini sekarang. Jika Anda tidak bisa, minta Randall untuk melakukannya. Petik 2. Ya, Tuan Goldstein. Dengan penundaan sesaat, Harrison menoleh ke Austin dan bertanya, Kapten Stewart, apa yang terjadi? Seymour, lebih baik jika kamu menghindari ini. Ketika Austin menyadari bahwa Harrison ada di sana untuk mengatasi masalah ini, ekspresi muram turun di wajahnya. Masalah ini di luar gajimu. Oh, saya terkejut mendengar bahwa sebenarnya ada sesuatu di Jadeborough yang melebihi pengaruh saya. Harrison tertawa sebagai tanggapan. Kapten Stewart, izinkan saya memberitahu Anda bahwa tidak ada yang bisa menghentikan saya untuk terlibat. Bahkan jika kepala polisi ada di sini, saya akan bersikeras untuk ikut campur. Jangankan Anda. Petik 2. Harrison Seymour, kau membuatku kesal. Ketika dia menyadari dia tidak bisa melepaskan Harrison dari kasihnya, wajah Austin berubah cemberut. Saya mencoba menunjukkan rasa hormat kepada Anda dengan bersikap baik kepada Anda. Jelas, Anda tidak membalas budi saya. Kamu pikir kamu siapa? Hanya karena Anda dikenal sebagai orang paling kejam di Jadeborough, apakah menurut Anda itu memberi Anda hak untuk terlibat dalam urusan polisi? Harrison, izinkan saya memberi Anda nasihat. Anda jauh di atas kepala Anda atas masalah ini. Ada beberapa orang yang bahkan kamu tidak mampu untuk menyinggungnya. Bersambung.